Abolisi dan amnesti di era Prabowo, antara kejutan politik dan ujian moral bangsa. Jakarta, 3 Agustus 2025. Indonesia sedang menyaksikan salah satu manuver paling dramatis dalam sejarah politik dan hukum modern. Presiden Prabowo Subianto yang baru menjabat kurang dari 1 tahun membuat gebrakan dengan menerbitkan keputusan presiden yang memberi abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong dan amnesti kepada 1.116 orang, termasuk Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Langkah ini bukan sekadar keputusan administratif, ia membawa efek gempa politik, polemik hukum, hingga pertarungan persepsi publik. Awal mula, vonis dan protes diam-diam. Semua bermula dari vonis 4,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Tom Lembong, mantan menteri yang selama ini dikenal sebagai teknokrat bersih. Ia dijerat dalam kasus dugaan korupsi importasi gula dan disebut-sebut telah memberikan kuota impor kepada pihak swasta dengan prosedur yang tidak sah. Namun tak lama setelah vonis itu dijatuhkan, publik dikejutkan oleh pernyataan kuasa hukumnya, Ari Yusuf Amir, yang mengungkap bahwa mereka telah melaporkan majelis hakim ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Kami sudah melaporkan ini. Ini bukan soal putusan, tapi soal profesionalitas penegak hukum, ujarnya dari Rutan Cipinang, tempat Tom ditahan saat itu. Pernyataan itu cukup mengagetkan. Jarang ada pengacara yang melaporkan hakim tak lama setelah vonis keluar. Lebih jarang lagi saat vonis itu belum sempat dieksekusi penuh, namun hanya dalam waktu singkat keadaan berubah. Kepres yang mengubah segalanya. Tanggal 30 Juli 2025, Presiden Prabowo menerbitkan Surat Presiden nomor R42 garing pers garing 7 garing 2025 yang diajukan ke DPR untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan. Isinya mengejutkan, permintaan abolisi terhadap Tom Lembong serta permintaan amnesti massal untuk lebih dari 1.000 orang, termasuk nama besar seperti Hasto Kristianto. Rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR langsung digelar, diwakili oleh Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad. Parlemen menyatakan bahwa surat tersebut telah disetujui dan dikembalikan kepada Presiden. Hanya berselang 1 hari Kepres diteken, Tom Lembong resmi bebas dari Rutan Cipinang, tidak ada prosesi formal, tidak ada pembacaan keputusan terbuka. Ia keluar diam-diam diiringi pernyataan resmi dari pengacaranya. Bebas Pak Tom adalah bentuk penghargaan terhadap keadilan, tapi laporan terhadap hakim tetap kami lanjutkan, kata Ari Yusuf. Abolisi versus amnesti, apa bedanya dan mengapa ini penting? Di tengah euforia dan kritik, publik bertanya-tanya apa sebenarnya bedanya abolisi dan amnesti. Abolisi adalah penghapusan proses hukum terhadap seseorang, biasanya sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Amnesti sebaliknya, menghapus akibat hukum dari sebuah perkara termasuk pada terpidana yang sudah dijatuhi vonis tetap. Dengan kata lain, Tom Lembong dibebaskan sebelum vonisnya mengikat secara penuh, sedangkan Hasto Kristianto dan 1.116 orang lainnya mendapatkan pengampunan menyeluruh dari pidana yang telah dijalani atau sedang dijalani. Ini adalah tindakan besar, tidak hanya karena menyangkut figur politik kelas kakap, tapi karena menyentuh jantung moral sistem hukum nasional. Antara rekonsiliasi dan pembersihan politik. Langkah Presiden Prabowo ini memunculkan dua persepsi berbeda. Di satu sisi, pujian datang, tokoh nasional seperti Marwarar Sirait menyebut keputusan Prabowo sebagai bentuk kenegarawanan sejati. Ia menilai Prabowo ingin membangun jembatan antara kekuatan politik, meredakan ketegangan lama, dan memulai era baru yang lebih inklusif. Namun di sisi lain muncul suara-suara sinis. Beberapa pengamat hukum menilai langkah ini sebagai politik pembersihan, sebuah strategi untuk merangkul para lawan politik, memperkuat legitimasi, dan membungkam suara-suara kritis melalui kompensasi hukum. Apalagi keputusan ini terjadi dalam waktu sangat berdekatan. Banyak yang melihat ada pola bukan kebetulan. Apakah ini cara halus memperluas dukungan di parlemen dan elit nasional? Pertanyaan besar, siapa
1.116 orang itu, publik juga mulai menyoroti satu hal penting, siapa saja 1.116 orang yang mendapat amnesti. Sampai saat ini tidak ada rilis resmi yang merinci daftar lengkap nama-nama tersebut. Jika pemerintah tidak membuka daftar itu secara transparan, kecurigaan akan tumbuh. Apakah mereka semua korban kriminalisasi politik? Apakah ada mantan pejabat, pengusaha, atau orang dekat lingkar kekuasaan yang diselamatkan? Disinilah letak persoalan. Tanpa transparansi, amnesti bisa menjadi alat manipulasi. Laporan terhadap hakim, langkah etis atau taktik balas dendam. Yang membuat situasi ini semakin rumit adalah laporan terhadap majelis hakim yang mengadili Tom Lembong. Menurut pengacara, laporan ini dilayangkan sebagai kritik terhadap etika profesionalisme hakim, bukan sebagai gugatan terhadap putusannya. Namun, publik melihat hal ini berbeda. Mengapa harus dilaporkan? Jika klien sudah dibebaskan, apakah ini hanya cara untuk membersihkan nama di mata publik atau bentuk pembalasan halus terhadap vonis yang dianggap tidak adil? Banyak yang khawatir tindakan ini bisa mengancam independensi peradilan, sebab jika setiap hakim yang menjatuhkan vonis terhadap tokoh besar langsung dilaporkan, maka integritas pengadilan akan mudah goyah oleh tekanan eksternal. Dampak politik ke depan, stabilitas atau permulaan tarik-menarik baru. Salah satu yang pasti, langkah Prabowo telah membuat babak baru dalam tata kelola hukum dan politik nasional. Bisa jadi keputusan ini akan membawa stabilitas politik jangka pendek karena mengurangi gesekan antar kubu lama. Tapi di sisi lain, hal ini juga membuka peluang tarik ulur kekuasaan baru, terutama jika publik merasa bahwa hukum hanya milik segelintir elit. Akankah ke depan makin banyak kasus pidana besar yang diselesaikan lewat abolisi atau amnesti, atau sebaliknya? Keputusan ini akan menjadi presiden untuk membenahi sistem hukum agar lebih adil dan transparan. Penutup, hukum, kekuasaan, dan keseimbangan baru. Apa yang dilakukan Presiden Prabowo bukanlah pelanggaran hukum, tapi justru karena legal, maka efek moral dan politisnya menjadi sangat besar. Keputusan seperti ini harus diuji, bukan hanya lewat aturan, tapi lewat hati nurani kolektif bangsa. Jika abolisi dan amnesti digunakan dengan bijak dan transparan, ini bisa menjadi jembatan rekonsiliasi nasional. Tapi jika dilakukan tanpa akuntabilitas, ia bisa menjadi jalan licin menuju disfungsi hukum dan kemunduran demokrasi. Kini mata publik tertuju pada satu hal, apakah era Prabowo akan dikenang sebagai era keadilan berwibawa atau era kompromi atas nama stabilitas.